Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita awali sirah kita malam hari ini dengan baca Al-Basmalah. Masih kita lanjutkan kisah khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan. Bahwa dalam pertemuan kemarin disebutkan bahwa Sayyidina Utsman orang yang untuk jalan Allah beliau tidak pernah tanggung-tanggung dalam berinfak. Ketika perang Tabuk beliau berinfak 950 ekor kuda beserta dengan bekalnya. Kata Nabi, masih kurang, siapa lagi setelahnya? Maka Sayyidina Utsman melengkapi, ini yang saya punya terakhir nih ya Rasulullah. Beliau lengkapi sampai 1000 ekor ekor kuda perang beserta dengan bekalnya, beserta dengan senjatanya. Jadi sahabat-sahabat tinggal pakai berangkat gitu ya. Nah, berikutnya di antara keutamaan beliau lagi bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan pernah dalam satu hari waktu malam beliau sholat. Ya, beliau sholat. Nah, pada waktu itu ketika beliau sholat, beliau hanya sholat 1 rakaat. Namun yang 1 rakaat itu beliau membaca dari awal surah sampai surat An-Nas. 1 rakaatnya, Pak. Gimana, Pak? Sanggup? 1 rakaatnya beliau baca surat dari Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai surat An-Nas. 30 juz. Beliau baca maka sahabat nanya gitu, Pak. Ya Amirul Mukminin, engkau tadi cuma sholat 1 rakaat. Kata beliau, ya itu sholat witirku. Itu sholat witirku. Nah, gimana Pak? Maka kalau apa yang kita lakukan hari ini merasa udah banyak baca Quran, maka buat barometernya itu dengan Sayyidina Utsman. Merasa kita sudah baca sekian juz dalam satu hari, barometernya lihat Sayyidina Utsman. Beliau untuk sholat witir beliau khatamkan Quran. Tapi kalau dengan kapasitas kita, Pak, gimana Ustaz? Berapa hari? 3 hari ya, minimal 3. Kalau kapasitas kita, Pak ya, itu udah hafal yang cepat 3 hari. Nah, kalau ada yang bisa sehari, khawatir mungkin banyak yang salah-salahnya. Bukan salah, mungkin ada yang terlewat, panjang pendeknya yang kurang sempurna. Nah, tapi ini diantara kekhususan Sayyidina Utsman, memang beliau bacanya dengan tartil cepat gitu ya. Beliau sanggup menghatamkan dalam satu sholat witir beliau 30 juz. Dan beliau mengatakan, kalau bahasa kita Pak ya, nggak enak badan kalau 1 hari belum megang mushaf. Al-Quran sudah ada di kepala beliau, sudah hafal ya, beliau sudah hafal. Dan kan masa beliau kan dituliskannya mushaf. Syukran. Ya, beliau nanti ada kisahnya bagaimana para sahabat memberikan masukan gitu ya, karena terjadinya perselisihan cara qiraat
antara orang Armenia dengan beberapa, karena kan masa beliau nanti udah perluasannya udah meluas ke arah, kalau kita sekarang daerah wilayah Uni Soviet dulu Pak, ada apa aja tuh, Armenia, Azerbaijan kan wilayah situ aja, Kaukasus itu ya, Chechnya kalau sekarang wilayah-wilayah itu. Jadi Islam udah sampai ke sana Pak. Nah kembali bahwasanya Sayyidina Utsman dalam satu hari beliau pasti megang Quran, pasti megang mushaf untuk beliau baca, padahal beliau sendiri udah hafal Quran. Nah, maka ini bisa menjadi ibrah buat kita Pak. Seorang pemimpin yang dengan kesibukannya, tapi dalam satu hari pasti beliau akan sempatkan untuk memegang mushaf. Bukan megang saja, kalau megang nanti pegang aja gitu, nggak baca. Ya pegang berarti kalau udah pegang pasti dengan bacaannya sekalian. Nah, baik itu nanti bacanya cuma hanya 3 halaman, cuma 2 halaman, 1 halaman, nggak jadi masalah. Yang intinya tidak lepas hari-hari kita itu dengan Al-Quran. Dari Al-Hafiz Ibnu Katsir beliau berkata, diriwayatkan dari beberapa jalan bahwa Utsman bin Affan mengerjakan sholat dengan membaca Al-Quran seluruhnya dalam 1 rakaat di sisi Hajar Aswad pada musim haji. Nah, kebiasaan Utsman adalah membacanya dengan cepat. Oleh karena itu kami meriwayatkan dari Ibnu Umar ya, bahwa dia berkata tentang firman Allah, disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 9. Nah, surat Az-Zumar ayat 9, ini penting Pak. Bagaimana keutamaan Al-Quran? Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Kita pernah belajar Pak ya, ketika kita kumpulkan amalan-amalan soleh, maka kedudukan paling utama dari sekian amalan-amalan soleh, posisi pertamanya adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Karena pahala yang dimiliki dalam baca Al-Quran itu mengalahi dari pahala belajar fikih, mengalahi dari belajar tauhid. Bukan artinya nggak belajar, penting, itu semua penting. Tapi ketika kita tanya mana kedudukan lebih tinggi, Al-Quran posisi nomor 1. Nah, makanya kenapa Sayyidina Utsman dalam satu hari pasti beliau akan membaca Al-Quran. Nah, maka kalau dekat dengan Al-Quran saja susah, kita kan musibah Pak ya, kalau dengan Al-Quran susah, nah, ini musibah. Baik. Bahkan ketika nanti Sayyidina Utsman dibunuh oleh orang Khawarij, nanti ada kisah detailnya kita sampaikan, beliau sendiri pada saat itu sedang memegang mushaf Al-Quran, terbunuh, dan mushaf Al-Quran ada di tangan beliau. Dan Al-Quran yang beliau punya itu sudah kusam Pak. Kusam kenapa? Karena seringnya dibolak balik. Maka Al-Quran yang bagus itu Al-Quran yang maka kalau Bapak lihat Al-Quran tertata rapi, hari ini kita salah gitu memprediksikan. Al-Quran malah jadi pajangan Pak. Tempatkan Al-Quran di tempat yang tinggi, benar-benar tinggi Pak. Pajangan Pak. Cuma dipajang. Maka kalau Bapak
nemuin Al-Quran di sebuah rumah saudara kita gitu ya, udah mulai usang, mungkin ada yang bagian sedikit-sedikit sobek-sobek gitu ya, sampulnya udah hilang. Nah, berarti ini ahli Quran nih. Tapi kalau nemu Al-Quran masih rapi, nah dipertanyakan, ini jangan-jangan hanya sebatas pajangan. Al-Quran bukan untuk dipajang ya, Al-Quran untuk banyak baca, dibolak-baliknya, disering-seringin. Dan Sayyidina Utsman, beliau adalah orang yang malamnya dihabiskan untuk bertasbih dan membaca Al-Quran. Dan beliau ketika malam hari, ketika sedang beribadah, beliau tidak akan bangunkan pembantu-pembantunya. Jadi di antara kebiasaan khalifah dulu begitu Pak ya. Jadi kalau mau wudu itu Pak, airnya disediain, dituangin, ada yang nuangin. Nah, adapun Sayyidina Utsman, malam hari pembantu yang tugasnya nuangin air, nyiapin macam-macam segala kebutuhan, itu beliau nggak bangunkan. Kata beliau, kenapa engkau tidak bangunkan pembantu-pembantumu? Kata beliau, karena malam adalah waktu mereka untuk istirahat. Biarkan mereka istirahat. Adapun saya ibadah ya menikmati sendiri gitu aja. Artinya tidak ingin membuat repot orang lain gitu. Kalau memang ada yang bangun ya beliau ajak, kalau nggak ada ya sudah. Nah, ini tipe Sayyidina Utsman. Di antara sahabat-sahabat yang sanggup menghatamkan Al-Quran dalam satu hari satu malam itu, selain Sayyidina Utsman adalah ada Tamim Ad-Dari, kemudian Said bin Zubair, kemudian Mujahid Asy-Syafi'i, dan beberapa yang lainnya. Ini yang sanggup menghatamkan Quran dalam satu hari. Ini diantara ungkapan Sayyidina Utsman, beliau katakan, "Lau anna qulubana tahurat ma syaba'na min kalami rabbina." Seandainya hati kita ini sudah dipenuhi dengan rasa kenyang ya. Seandainya hati kita ini tahurat, sudah bersih, maka kita tidak akan pernah merasa kenyang dari firman Rabb-Nya. Kalau hati kita bersih, ketika diajak untuk baca Quran, itu kita nggak akan merasa kenyang. Maksudnya seneng banget, nggak pingin berhenti. Kalau bukan karena ngantuk, kalau bukan karena ada kebutuhan jasad harus tidur, beliau nggak mau tidur. Berarti dari pemahaman ini apa? Kenapa kita susah kadang-kadang diajak baca Quran? Artinya apa? Kuncinya hati kita belum bersih. Ya kan, kalau dari kalam ini kan, lau anna qulubana tahurat ma syaba'na min kalami rabbina. Seandainya hati kita itu bersih, maka sungguh kita tidak akan pernah kenyang. Ingin, kalau bahasa kajian kita dulu pernah kaji ya, nastamta gitu ya, atau natamatta, bernikmat-nikmat, berseneng-seneng dengan Al-Quran. Wa inni la akrahu ayati alayya yaumun la anzuru fil mushaf. Dan saya tidak suka melewati hari-hari saya, melainkan pada hari tersebut pasti saya akan melihat pada mushaf. Beliau melihat mushaf. Ini kebiasaan dari Sayyidina Utsman. Kemudian Sayyidina Utsman pada masa kekhalifahan beliau, orang Yahudi pernah bikin ulah, Pak. Bikin ulah, Pak. Mereka berdagang, menjualnya dengan harga mahal.
yang mana produk-produk tersebut nggak dimiliki oleh pedagang lain, hanya mereka yang miliki. Sehingga mau nggak mau kaum muslimin beli, tapi dengan harga yang tinggi. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman? Maka beliau membawa pembantu-pembantunya, pekerja-pekerjanya sebanyak 100 kafilah. 100 kafilah itu, per satu kafilah itu kurang lebih jumlahnya 30 kendaraan. Kendaraan berarti kalau bahasa kita sekarang 30 pick up. Kalau bahasa kita sekarang ya, satu kafilahnya. Berarti kalau ada 100 3.000 pick up. Nah, kalau suruh jejer dari sini sampai mana, Pak? Jadi Sayyidina Utsman melihat orang Quraisy tadi menaikkan harga, menentukan harga sesuka hati mereka. Beliau berangkat ke Syam belanja, Pak. Seluruh kendaraan onta yang beliau bawa tadi itu penuh semua dengan barang belanjaan, penuh dengan perdagangan, kan memang rihlatas syita ya, berdagang, berjualan, ngambil barang sana bawa ke kota Madinah. Maka sebelum tiba ke kota Madinah, orang kafir Quraisy, Yahudi nyegat di jalan, karena mereka kira Sayyidina Utsman mau jualan. Maka barang yang beliau bawa dari Syam itu dicegat. Kata Yahudi, wahai Utsman, biarkan kami saja yang beli barangmu. Ya. Kami akan membeli per 10-12. Artinya naik berapa persen tuh, Pak? Per 10-12. Di harga yang 10 itu kami beli 12. Ya, berapa? 10%? Apa 20% tuh? Nah, kemudian kata Sayyidina Utsman, enggak, saya enggak jual. Ada lagi yang lebih tinggi? Udah, per 10-13. Oh enggak. Ada lagi lebih tinggi? Per 10-15. Ini udah paling tinggi nih. Ya, kata orang Yahudi, ini udah harga paling tinggi yang orang mau beli untuk barang dagangan tersebut. Per 10-nya mereka sanggup beli sebanyak dengan harga 15. Artinya apa? Udah 50%, Pak ya. Nah, kemudian kata Sayyidina Utsman, ada lagi yang lebih tinggi. Wahai Utsman, enggak mungkin ada lagi orang yang sanggup mau membeli lebih tinggi daripada itu. Kata Sayyidina Utsman, ada yang mau membeli jauh lebih tinggi dari yang kalian beli, jauh lebih tinggi dari apa yang kalian tawarkan. Maka pada saat itu orang Yahudi itu bingung, Pak, siapa yang mau beli ini? Maka pada saat itu Sayyidina Utsman ngumpulin seluruh penduduk Madinah, Pak. Ngumpulin seluruh penduduk Madinah, dan semua yang beliau bawa ini, yang 100 kafilah ini, yang 3.000 pick up tadi, Pak, beliau katakan, ini semuanya aku berikan gratis buat penduduk Madinah. Maka mereka mengambil sebanyak-banyak, artinya kebutuhan mereka diambil, sampai-sampai selama 1 bulan mereka nggak harus belanja. Apa yang terjadi? Mau nggak mau, Yahudi tadi harga pasarnya langsung turunlah, anjlok. Cara Sayyidina Utsman mengendalikan pasar. Nah, beliau katakan setelah semua penduduk Madinah datang ngambil seluruh barang-barangnya, kata Sayyidina Utsman, ada yang mau membeli jauh lebih tinggi dari apa yang kalian tawarkan, adalah Allah Subhanahu wa taala. Berniaga dengan Allah. Kan bukan begitu, Pak ya? Bukan hanya 10. Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, malah 100. Maka kira-kira, Pak, pemimpin kita kalau ada yang begitu, aduh, indah sekali, Pak, indah benar. Sanggup Pak kira-kira, Pak, pemimpin kita nih? Negara luar itu ya, melihat Indonesia ini emas semuanya, Pak. Jangankan airnya, maksudnya emas tuh air
bagian mana yang nggak ada ikannya? Tanah bagian mana yang nggak ada suburnya? Maka kata orang Jepang lah, kasih saya deh satu pulau, saya bangun Indonesia. Saking pusingnya mereka ngelihat, bukan pusing karena mereka nggak bisa memiliki Indonesia, bukan. Pusing ngelihat ini yang ngurusnya kemana sih? Ada masalah apa sih negara ini? Ya, kalau bahasa lagu apa? Tongkat aja disolok, numbuh, Pak. Itu singkong emang ada perawatan, Pak. Nggak usah dicolok deh, lempar ya begitu. Minggu depan datang pasti udah tumbuh. Begitu surganya lah ya negeri kita ini. Cuma itulah. Nah, baik, kembali lagi, terjauh nanti kita ngomong ke sana. Kembali, Pak. Artinya apa? Negara, kalau kita belajar di ekonomi itu kan juga ada, Pak ya, bahwa negara memiliki kuasa untuk menentukan selling price gitu ya. Selling price itu apa? Harga paling tinggi. Nggak boleh lebih dari ini harganya. Ataupun bottom price, harga yang bawah. Nggak boleh lebih murah dari ini. Mestinya ketika kondisi ekonomi nggak benar, nggak stabil, negara harus ngomong. Negara harus ikut campur. Nah, bapak-bapak gimana? Seminggu ini ada keluhan dari ibu-ibu harga cabai? Beras langka. Negara Indonesia tak gemes. Beras bisa langka itu kan ibarat kita apa ya? Bingung, Pak, bingung, nggak ngerti mau ngomong. Beras langka itu kan aneh bener. Ya, apa? Itulah. Maksudnya kalau kita langka buah-buah tertentu gitu yang dari Eropa, dari luar, wajar mungkin ya. Ini beras, memang negeri kita negeri. Ya mudah-mudahan yang ke depan ini lebih baik lah nih. Allah alam siapapun nih. Siapapun, yang mudah-mudahan lebih baik lah. Baik. Nah, ini bagaimana Sayyidina Utsman mengendalikan harga pasar, bagaimana beliau perhatian betul dengan rakyatnya. Beliau lihat benar jangan sampai rakyatnya sengsara. Kemudian pada masa Sayyidina Utsman, wilayah yang ditaklukkannya sudah sampai ke daerah Armenia, Kaukas. Ya, Armenia itu tadi apa? Kalau persemakmuran Uni Soviet dulu, Pak, Uzbekistan, Tajikistan, benar, daerah-daerah sana sampai ke Bukhara. Ya, Bukhara itu kan siapa, Pak, di situ yang terkenal? Bukhara. Imam Bukhari. Maka diantara jasa besarnya Presiden Soekarno apa dulu, Pak, katanya? Saya tidak akan datang ke Rusia sebelum ditemukannya kuburan Bukhari. Ya. Apa yang terjadi? Dibenerin, Pak, dibikinin masjid bagus banget, baru datang. Di antara peran beliau lah. Karena memang yang kita hafal kitab hadis urutan nomor 1 lah di antara ulama-ulama hadis, maka nomor 1-nya adalah Imam Bukhari. Dan beliau dari Bukhara. Bukhara itu daerah itu tadi Kaukasus ini tadi, daerah Uzbek situlah, dekat-dekat situ. Kemudian pada masa Sayyidina Utsman, rakyat mendapatkan kemakmuran yang tidak pernah dirasakan oleh sebuah bangsa di muka bumi. Maka kalau kalimat ini keluar apa? Rakyatnya benar-benar makmur, benar. Ya. Dan pada masa Sayyidina Utsman,
melimpah ruah kebaikan, menyebar rata di antara masyarakat, hubungan di antara sesama muslim membahagiakan. Di muka bumi ini tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Tidak ada seorang mukmin yang takut dengan mukmin yang lain. Hari ini kita takut sama kita sendiri gitu. Ini PR kita, Pak. Ya. Yang ada adalah seorang muslim mencintai muslim yang lain dan menyayanginya dan membantunya. Inilah kondisi ketika, makanya kenapa pemimpin itu harus pemimpin yang soleh, yang taat, karena dia targetnya apa? Menjadikan rakyatnya saling mencintai, saling menyayangi. Nggak ada kepentingan lebih daripada itu. Kemudian pada masa Sayyidina Utsman, dalam sebuah kisah bahwa Huzaifah bin Yaman, beliau datang kepada Sayyidina Utsman. Dia ikut dalam perang bersama orang-orang Syam dan orang-orang Irak untuk membuka Armenia. Jadi dari Syam ke sana kan udah nggak jauh tuh. Dari Syam ke Armenia tadi, ke Kaukasus tadi, itu dekat lah gitu ya, perbatasan ke atasnya. Ketika daerah itu dibuka menjadi wilayah kaum muslimin, mereka Huzaifah yang ikut dalam pembebasan kota tersebut, kalau dalam Islam Pak bukan ditaklukkan Pak ya, bukan invasi, tapi apa? Di penakluk, bukan penjajahan tapi penaklukan. Ya, istilah yang kita pakai itu sebagai penaklukan. Beda Pak antara penaklukan dengan penjajahan. Penjajahan apa? Ngerampas. Kalau udah kalah bantai. Kalau penaklukan atau kalau bahasanya futuhat gitu ya. Kalau dalam bahasa sirahnya futuhat yang pembebasan. Mereka yang rakyat di situ yang terjajah oleh bangsa yang sebelumnya dibebaskan dari kesengsaraan. Karena tiap kali Islam masuk, rakyat mereka menjadi bahagia, sama seperti Palestina, Pak, Baitul Maqdis. Ya, penjaga pintu Baitul Maqdis sendiri mengatakan apa? Kami lebih baik dipimpin oleh kaum muslimin daripada dipimpin oleh kaum kami sendiri, Romawi. Dipimpin oleh kaum kami sendiri terjajah kami di negeri sendiri. Tapi dipimpin oleh kaum muslimin aman. Makanya pada saat itu al-futuhat istilahnya gitu ya, pembebasan. Sampai di daerah Armenia tadi, maka Huzaifah mendapati perbedaan mereka dalam qiraat. Ya, perbedaan qiraat sudah terjadi pada saat itu. Maka melihat kondisi itu, kata Huzaifah, beliau datang ke Madinah, lapor ke ibu kota negara, lapor kepada khalifah bahwasanya, wahai khalifah, ini sudah terjadi perbedaan qiraat. Bahaya perbedaan qiraat nih, ya, karena nanti akan menyalahi arti. Maka kata beliau, kalau ini tidak segera dibenahi, khawatir nanti ini akan terjadi perpecahan dan bisa menimbulkan perang, sebagaimana yang terjadi terhadap orang-orang ahli kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, karena perbedaan bacaan tadi. Maka melihat kondisi seperti itu, maka Sayyidina Utsman mengambil kebijakan. Beliau mengirim surat kepada Hafsah. Hafsah itu kan istri Nabi, Pak. Istri Nabi, anaknya Sayyidina Umar. Beliau mengirim surat, kondisinya begini-begini. Karena kan pada masa Sayyidina Umar kan sudah dikumpulkan Quran, tapi belum dituliskan dalam bentuk mushaf. Maka beliau mengirim surat kepada Hafsah supaya mushaf yang ada di sana dijadikan sebagai rujukan dalam menuliskan Al-Quran yang dalam bentuk mushaf tersebut. Maka dibawa oleh Hafsah kepada Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Utsman menunjuk beberapa sahabat, di antaranya adalah Zaid bin Sabit. Ini kan sekretaris Nabi dari dulu, ya. Dari Nabi ada turun wahyu, ini sekretaris. Ini anak-anak muda, Pak. Zaid bin Sabit masih muda, belasan tahun ketika dia menjadi penulis
wahyu itu umurnya masih sangat muda dan dia menguasai berbagai macam bahasa. Makanya waktu Nabi mengirim surat ke negara-negara luar ketika setelah perjanjian Hudaybiyah itu, kesepakatan damai tidak saling perang, beliau kan ngirim-ngirim surat. Nah, itu yang terjemahkan ke dalam bahasa-bahasa itu diantaranya Zaid bin Sabit. Kemudian diantara penulis mushaf lagi itu adalah Abdullah bin Zubair. Kemudian ada Said bin As, kemudian Abdurrahman bin Al-Haris. Kemudian Sayyidina Utsman berpesan. Ya, beliau berpesan kepada Utsman berkata kepada 3 orang Quraisy, yaitu Abdullah bin Zubair, Zaid bin As dan juga Abdurrahman bin Haris. Nah, beliau berpesan kepada mereka yang nulis mushaf tadi, kalau di antara kalian terjadi perbedaan, maka perbedaan itu kembalikan ke dalam bahasa Quraisy. Terjadi perbedaan dalam penulisan, dalam bentuk bahasa, maka kembalikan ke dalam bahasa Quraisy, karena Quran turun yang menggunakan bahasa Arab yang dipakai oleh orang Quraisy. Kan bahasa Arab luas, Pak ya. Ada Mekah, Madinah. Kalau bahasa kita ada bahasa Amiyah. Kalau hari ini gitu ya. Kalau di Arab sendiri, kalau kita ngomong misalkan ngomong seperti kita baca kitab gitu, Pak, itu apa itu? Bingung juga mereka, nggak semuanya paham. Karena apa? Bahasa kita beda dengan bahasa sehari. Misalkan ada siapa tuh yang dari Yaman, kita ngomong bahasa itu pakai bahasa Amiyah, pakai bahasa sehari-hari. Kita nggak pakai bahasa kita. Ada beberapa yang sama, tapi banyak yang tidak sama. Maka Sayyidina Utsman berpesan seperti itu. Ya, jika kalian berbeda dengan Zaid bin Sabit tentang sesuatu dari Al-Quran, maka tulislah dengan bahasa Quraisy. Ya, tulislah dengan yang dipahami oleh orang Quraisy, karena Quran ini turun, Nabi kan orang Quraisy. Ya, maka pahaminya dengan bahasa Quraisy. Ya, karena ia turun dengan bahasa mereka. Kemudian ini sebab kenapa Sayyidina Utsman menulis mushaf. Kemudian nanti ditulis beberapa, ya, satu disimpan beliau, mushaf yang awal dibalikin kepada Hafsah, kemudian ada yang dikirim ke Armenia. Dan Al-Quran yang kita pakai hari ini itulah Al-Quran yang rujukannya adalah mushaf, makanya disebut dengan mushaf Utsmani. Ya, karena Al-Quran tersebut patokannya dengan patokan mushaf yang ditulis oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Yang kita pakai ini hari ini, Pak, ya, itu mushaf Utsmani. Kalau ada pertanyaan apakah sama dengan yang turun kepada Nabi? Ya sama, ya itu juga. Namun yang mengumpulkannya, yang menuliskan pertamanya adalah Sayyidina Utsman. Kadang kita nanti suka ini, Pak, terkhusus seorang Syiah, Pak ya. Kata mereka apa? Al-Quran yang dipakai oleh kaum muslimin sekarang itu banyak kurangnya tuh. Ya, menurut mereka apa? Banyak kurangnya. Itulah cara-cara mereka ini. Ya, tapi kita berkeyakinan gitu, Pak ya, berkeyakinan hakul yakin bahwa apa yang kita pegang hari ini sama dengan apa yang dulu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Karena penjagaan Al-Quran itu mutawatir. Mutawatir apa? Silsilahnya itu jelas. Ya, tidak ada yang kosong gitu, tidak ada yang dol, yang sesat. Semuanya jelas. Kemudian Sayyidina Utsman orang yang begitu takut ketika melewati kuburan. Sama seperti kita, Pak ya. Cuma bedanya, ada bedanya, Pak. Kalau kita takut lewat kuburan, kalau ada yang goyang-goyang, udah kemana-mana tuh pikirannya. Belum lagi kalau lihat ada yang putih-putih. Ya, kalau beliau bukan itu, Pak. Kata beliau apa? Setiap beliau melewati Al-Quran, maka beliau akan menangis sampai jenggotnya basah.
Ditanya oleh para sahabat, wahai Utsman, wahai ya khalifah, bukankah engkau salah satu orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah? Betul, kata beliau. Betul, aku dijamin masuk surga. 10 orang al-mubasysyiruna fil jannah, orang yang sudah dijamin masuk surga. Tapi kami tidak ada jaminan tentang alam kubur. Beda Pak antara surga dengan alam kubur, dua fase yang berbeda. Iya, di sana iya, tapi di sini gimana? Sedangkan kuburan ini adalah pintunya akhirat. Maka kesimpulannya apa Pak? Jangan khawatirkan dulu yang sana Pak. Ini dulu beresin nih. Ini dulu beresin nih. Maka kuburan ini menjadi penting hari ini Pak. Ya, kuburan menjadi penting. Maka kalau kita lewat Pak, sesekali bisa nggak nangis Pak. Saya awalnya juga susah Pak, nggak nangis di kuburannya. Tapi sekalinya masuk ke dalam liang lahat Pak. Waktu masukin paman tuh ya, berapa tahun yang lalu paman wafat. Waktu masuk, baru kebayang Pak. Satu hari saya di sini dimasukin di sini. Habis dimasukin ditutup tanah gitu Pak. Udah sering kita lihat Pak ya. Kebayang nggak kalau hari itu adalah kita yang ada di situ? Sanggup nggak kita itu ngelewatin hari-hari pertama? Ya, hari-hari pertama itu kan hari yang begitu memberatkan. Kalau hari pertama selesai mudah, setelahnya aman sentosa Pak. Tapi kalau hari pertama masuk saja kita sudah musibah, ya, diuji oleh mungkar dan nangkir nggak bisa jawab, kan panjang urusannya nih, nunggunya sampai hari kiamat. Ya nanti setelah hari kiamat baru nanti muncul teman-teman, aku bersaksi dia temanku dulu, dia ikut hadir. Nah baru banyak kita yang dapat hujat. Kalau di sini kan belum dapat Pak, benar-benar pertanggungjawaban diri kita sendiri. Di akhirat nanti baru ada syafaat. Nabi juga belum bisa memberi syafaat di alam kubur. Berarti kita dosa ya benar-benar diinjak sama malaikat. Bukan apa dipukul kita, sekali pukul tuh Pak, masuk kita ke dalam bumi yang ketujuh. Wallahu alam, tolong jangan dibayangkan. Ya, tapi kondisinya begitu, dipukul oleh malaikat, congkel lagi, nggak bisa aja pukul lagi. Maka beberapa kejadian orang yang baru dikubur terus terjadi sesuatu, ada ketinggalan jatuh cincin lah apa, akhirnya digali kembali. Anak muda Pak, muda baru dikubur beberapa jam, sangat muda. Pas dibuka kuburannya, rambutnya sudah putih, mukanya putih. Pas dibuka mukanya jadi hitam seperti orang kebakaran. Rambutnya waktu dikubur masih hitam, pas dibuka udah jadi putih, hancur mukanya, keluar darahnya. Kisah nyata, anak muda. Ya. Maka kondisi-kondisi begitu, makanya Sayyidina Utsman bin Affan beliau begitu takut. Ya, beliau begitu takut setiap kali melewati kuburan, karena nggak ada jaminan. Iya, kami dijamin masuk surga, tapi tidak ada jaminan ketika ada di alam kubur. Kata beliau, al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kubur ini adalah tempat persinggahan pertama dari akhirat. Fa inna jaminhu, seandainya selamat di sini, fama ba'dahu aisar, maka sungguh setelahnya itu akan begitu mudah. Aisar, ya bukan hanya mudah saja, tapi begitu mudah, sangat mudah setelahnya. Wa illam yanju, namun apabila di sini enggak selamat, fama ba'dahu asyaddu, maka sungguh setelahnya nanti itu jauh lebih berat lagi. Nauzubillahi min zalik. Begitulah Sayyidina Utsman, beliau begitu mengkhawatirkan diri beliau sendiri ketika berada di alam barzakh. Beliau juga berkata bahwa aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ra'aitu manzaran qattun illa wal qabru aqta minhu. Aku tidak melihat satu pemandangan pun yang paling menakutkan selain kuburan.
Jadi kita punya rasa takut lewat kuburan itu sudah bagus, Pak. Namun yang perlu dirubah adalah mindsetnya. Ya, kalau dulu masih takut goyang-goyang, goyanglah sesuka hatimu itu pohon gitu kan. Ada bunyi-bunyi, bersuaralah sesuka hatimu. Nggak usah takut maksudnya, Pak. Ya, kalau di sini kita terlihat gagah kalau ngomong, Pak ya. Ini kalau belum lagi pas lewat, Pak, di situ tadi pagi baru ada yang dikubur, Pak. Padahal kalau secara logikanya dia sendiri kalau apalagi baru dikubur itu berarti kan malam pertamanya, Pak. Dia udah kesusahan sendiri, masa sempet-sempetnya godain kita? Kan logikanya begitu ya. Tapi kita semakin basah, Pak, itu kuburannya belum kering, Pak, masih basah. Masih ada kendinya. Bunganya masih seger. Oh, ini tuh ditakutin luar biasa. Baik. Nah, ini masih cukup panjang juga kisah Sayyidina Utsman. Mungkin kita akan melewati beberapa pertemuan lagi ke depan. Namun ada begitu banyak pelajaran juga yang bisa kita ambil dari Sayyidina Utsman. Kalau Sayyidina Umar kita lihat dengan ketegasannya, dengan keadilannya. Sayyidina Utsman dengan kelembutannya, dengan kedermawanannya, dengan rasa takutnya dengan Allah luar biasa, dan cintanya dengan Al-Quran itu begitu tinggi. Ya, mudah-mudahan pelajaran-pelajaran ini bisa menjadi ibrah buat kita, ya, bisa menjadi motivasi. Ya, ketika kita merasa bahwa diri kita sudah banyak membaca Al-Quran, maka bandingkan diri kita dengan Sayyidina Utsman. Kita nggak ada apa-apanya. Karena kadang-kadang begini, Pak, ada rasa-rasa seperti itu kadang-kadang yang menghilangkan keikhlasan kita dalam ibadah. Maka untuk melawannya bagaimana? Maka kita ada pembanding yang jauh lebih hebat daripada kita. Maka dalam hal kaitannya kedermawanan, bandingkan dengan dermawannya Sayyidina Utsman. Beliau sanggup berinfak untuk satu kota Madinah, 1 bulan mereka nggak mesti beli kebutuhan pokok sehari-hari. Udah beliau penuhi semuanya, ya, dengan 100 kafilah dagang beliau, 100 kafilah yang beliau infakkan semuanya untuk penduduk Madinah. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya masih cukup banyak kisah-kisah tentang Sayyidina Utsman. Nanti diantaranya tentang kelembutan beliau, bahkan tentang tuduhan-tuduhan. Karena kan beliau nanti meninggal karena fitnah, Pak ya. Karena difitnah oleh Khawarij. Nah, ini juga kita menjadi penting nih pelajaran nanti, Pak. Bagaimana menyikapi orang-orang Khawarij. Ya, mereka sholat sebagaimana kita sholat, atau bahkan banyakkan mereka dalam hal ketaatannya mungkin lebih tinggi mereka. Tapi tidaklah iman mereka itu lewatin kerongkongan, Pak. Iman mereka itu tidak lewat kerongkongan, ya, karena banyak hal yang mereka lakukan yang enggak benar. Insyaallah mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.